Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriliani. Saya dari kelas A pagi, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sebagai bentuk penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Materi saya kali ini adalah tentang faktor-faktor produksi. Langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Pengertian faktor-faktor produksi. Menurut pengertian umum, faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Jika dilihat dari pengertian ini, maka semua barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat dari produk disebut dengan istilah faktor produksi. Bisa dimaknai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Pengertian faktor produksi secara khusus adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah, seperti alat-alat dan bahan. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu faktor produksi adalah hal yang penting yang harus ada di dalam sebuah perusahaan. Jika tidak tersedia atau salah satunya saja tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa produksi tidak akan berjalan. Jika hanya ada sebuah produksi atau mesin tetapi tidak ada bahan, maka tidak akan bisa menjadi sebuah produk. Begitupun sebaliknya, jika hanya ada bahan saja tetapi tidak ada alat untuk memproduksinya, maka tidak akan bisa menjadi sebuah produk yang bisa diciptakan. Tujuan faktor produksi. Faktor produksi harus disediakan oleh produsen sebelum membangun usahanya karena ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berikut ini tujuan-tujuan yang dimaksud. Tujuan yang pertama adalah melancarkan produksi produk atau jasa. Tujuan yang pertama tentu untuk melancarkan produksi produk atau jasa, karena semua sarana dan prasarananya sudah tersedia. Bahkan tidak hanya terkait dengan produksi produk saja, tetapi juga dengan proses pemasaran, penggalangan dana modal, manajemen perusahaan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada tujuan yang selanjutnya adalah memberikan keuntungan pada perusahaan. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk memberikan keuntungan pada perusahaan. Ini sudah jelas karena jika faktor produksi tersedia dan berjalan dengan baik, tentu produk yang dihasilkan juga bagus, memiliki kualitas atau mutu yang sesuai dengan proses produksi tersebut. Jika ini dipasarkan dan laku di pasaran, tentu pihak produsen akan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga bisa dijadikan modal untuk meningkatkan bisnis termasuk mengembangkan faktor produksi selanjutnya. Produk sesuai harapan konsumen. Tujuan yang selanjutnya ialah produk yang dihasilkan oleh perusahaan lebih sesuai dengan harapan konsumen, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Ini diperlukan faktor produksi yang lengkap juga bermutu tinggi. Jika tidak tersedia, jangan harap atau maka produk yang akan dihasilkan akan disukai oleh pelanggan tuh minimal dan tepat guna hanya untuk kebutuhan mereka saja. Jenis-jenis faktor produksi. Di dalam pengembangan bisnis, diperlukan faktor produksi yang bagus dan berjalan baik. Oleh sebab itu, dipetakanlah beberapa jenis yang harus ada di dalam proses pembuatan produk. Dan jenis-jenis yang dimaksud adalah yang pertama yaitu faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah yang dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Sumber daya alam yang termasuk faktor produksi diantaranya adalah udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Contohnya adalah produk yang berbahan kulit. Maka sumber daya alamnya adalah hewan, karena dari kulit hewan inilah yang akan dijadikan bahan mentah produk. Bisa juga contohnya yaitu produk hasil rotan. Maka sumber daya alamnya adalah tumbuhan atau pohon yang menghasilkan rotan. Lalu sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting karena tidak mungkin bisa bahan mentah menjadi bahan setengah jadi lalu produk atau barang jadi jika tidak ada manusia yang mengolahnya.
Maka dari itu sumber daya manusia juga harus ada di dalam perusahaan, terutama yang memiliki kompetisi bagus dalam bidang pengolahan produk, termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produksi, yaitu mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah ada faktor modal. Sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup untuk melahirkan produk yang bagus. Bisa dibilang faktor produksi yang tidak lengkap yang hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dalam pembuatan produk tentu membutuhkan modal produksi ini juga untuk membeli bahan mentah, alat produksi, serta untuk membayar tenaga kerja. Maka dari itu modal juga diperlukan ke dalam faktor produksi. Artinya modal juga berpengaruh pada terciptanya produk yang berkualitas dan disukai konsumen. Semakin besar modal yang dimiliki, tentu produk lebih bermutu karena SDM, SDA, dan alat produksi yang digunakan tentu juga hebat. Lalu selanjutnya ada faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi, karena yang menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk, melainkan teknik, strategi, dan perencanaan, kontrol, dan lain sebagainya. Bahan mentah SDM, sumber daya manusia, SDA, sumber daya alam, dan modal sudah tersedia, tetapi tidak ada strategi, rencana, kontrol, dan pengawasan saat produk dibuat. Tentu hasilnya juga tidak akan memuaskan. Tentunya ini hanya akan menghasilkan produk yang tidak memiliki keunggulan dan tidak laris di pasaran. Karena segala sesuatunya harus ada strategi dan rencana yang dipikirkan agar barang yang dihasilkan dapat memiliki keunggulan yang bisa diterima di masyarakat. Maka dari itu, faktor manajemen atau kewirausahaan diperlukan supaya proses produksi berjalan lebih lancar. Ini juga mencakup pemasaran, pembukaan, distribusi produk, sampai observasi pasar. Lalu selanjutnya adalah sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting, terutama di zaman global semacam ini atau di zaman sekarang, yang mana lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengolah faktor ini dengan baik, minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini atau pada saat yang akan mendatang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.